kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan tata kudus-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, Diamulah kebesaran kejayaan sampai selama-lamanya. Kau sumber pengharapan segala pujian, segala penyembahan, Haleluya. segala kemuliaan Amin. hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Biarkanlah kami tetap untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih.
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Baik, saudara kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Tepuk tangan semua untuk Tuhan. Haleluya. Dia sudah bangkit, saudara. Bukan suasana penguburan lagi. Amin. Kita mau bersukaria bagi Dia. Mana tepuk tangannya bagi Tuhan? Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yo. Sejalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Yes, di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Lebih semangat lagi. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan,
saudara merasakan kebangkitan Tuhan? Sepertinya masih suasana penguburan, ya. Katakan kiri, depan, belakang, atas, bawah, katakan Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Semangat kebangkitan, semangat kebangkitan. Haleluya. Haleluya. Salam kiri, depan, belakang. Ayo kasih semangat. Oleh darah Amin, amin, amin. domba, Yes. Haleluya. oleh kesaksian kita, Lebih semangat lagi. dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh Amin. darah Haleluya. Sekaranglah kita selamatkan kuasa Haleluya. dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Siapa? Amin. Sekarang telah tiba. Oh, amin, amin. Selamatkan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendapa kita. Oleh darah Anak domba. Amin. oleh kesaksian Sama dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Sama dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya oleh darah anak domba, oleh kesaksian Kesaksianmu saudara. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Allah kita syukurkan. Kami persilakan duduk kembali saudara kasih. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan segenap jiwa
Pendeta Yosef Siaan, waktu dan tempat kami persilakan. Di atas Kalvari, Atas Kalvari, Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kepercayaan, kasih karunia, kesempatan yang kau berikan untuk kami boleh bersekutu, memuji, membesarkan dan mempermuliakan namamu di tempat ini. Kami menikmati hadiratmu, kami menikmati satu perjumpaan secara pribadi dengan engkau melalui puji-pujian. Dan saatnya kami mau ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Kami mau disegarkan, dikuatkan, dihibur, ditegur, diteguhkan iman kami. Ditegur kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami tidak mampu berbuat apa-apa di luar firman-Mu, sebab firman-Mu adalah dasar dan otoritas tertinggi di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus melalui lidah bibir hamba-Mu. Hamba-Mu tahu hamba-Mu penuh keterbatasan dan kelemahan, namun Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau sanggup menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami sekalian. Menjamah mengurapi hamba-Mu sebagai penyampai kebenaran firman-Mu maupun kami semua sebagai pendengar. Dan kiranya kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, oleh pertolongan Allah Roh Kudus kami juga ditolong dan ditopang untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami serahkan kepadamu. Kami mau mempersiapkan telinga kami mempersiapkan tanah hati kami yang paling baik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Ya, lama tidak bersua, ya lama tidak berjumpa di tempat ini. Dan saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi saya pikir ya, karena sudah beberapa kali saya pelayanan di tempat ini. Terima kasih kembali kepercayaan yang diberikan oleh saya, Gembala Sidang Gereja setempat melalui Pak Rudi yang menghubungi saya ya. Dan mohon maaf biasanya istri dan anak saya ikut, tapi istri saya sekarang sedang hamil usia kandungan kira-kira 7 bulan. Jadi karena kemarin tidak bisa tidur, karena ya kadang-kadang kenceng-kenceng begitu ya. Jadi dia merasa nggak bisa tidur dan dia izin untuk tidak ikut dalam pelayanan saya hari ini. Puji Tuhan, hari ini saya berikan judul atau tema kebenaran firman Tuhan yaitu Mandat Paskah. Kita baca bersama-sama di dalam teks kebenaran firman Tuhan, sudah bisa muncul di layar ya. Matius pasal 28 ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Sebetulnya saya mau membaca ayat 1 sampai 4 tapi waktunya ya. Kita akan membaca saja mulai ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu bisa membaca di depan atau di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu silakan boleh menyimak di dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba
Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya Bapak Ibu, hari ini kita memperingati Paskah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Memperingati bagaimana arti kata Paskah itu adalah dilewati sebetulnya. Makanya kalau dalam bahasa Inggris itu artinya Passover. Artinya dilewati atau melewati, melampaui. Apa yang dilewati? Ini memperingati Paskah di dalam perjanjian lama, di mana dilewatinya rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah di ambang pintu dan di samping pintu ya. Lalu yang diberikan tanda darah, maka malaikat maut itu akan melewati rumah yang ada tanda darah, di mana itu adalah rumah umat pilihannya. Berbeda dengan orang-orang Mesir, di mana anak-anak sulungnya akan mati karena tidak ada tanda darah di sana. Yang artinya dilewatinya kematian, yang sebetulnya pada abad-abad pertama mungkin lebih tepat itu terjadi pada tanggal 14 bulan Nisan atau bulan Abib, yaitu 14 bulan yang pertama menurut bulan Ibrani, bukan bulan Januari ya, bulan Ibrani, yang artinya mestinya memang jatuhnya pada hari Jumat. Tapi kekristenan menginterpretasi, mereinterpretasi hal itu. Karena dilewatinya kematian, maka tidak ada kematian yang dilewati jikalau Yesus tidak bangkit. Amin. Maka kebangkitan Yesus sekaligus kematiannya itu merupakan the heartbeat of Christianity atau degup jantung atau denyut jantung kekristenan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan dalam khotbah-khotbah para rasul, itu semuanya titik berangkatnya, titik khotbah mereka selalu dipusatkan pada satu berita ini, yaitu mengenai peristiwa kebangkitan Kristus. Sebab tanpa kebangkitan Kristus, kata Rasul Paulus, sia-sialah kita beribadah. Tanpa kebangkitan Kristus, kami semua para pemberita-pemberita Injil, para rasul maupun para pendeta dan saya yang berdiri hari ini, kalau Yesus tidak bangkit, maka kami melakukan yang namanya kebohongan demi kebohongan. Maka ada salah seorang pakar yang mengatakan, satu-satunya yang membuat Injil benar dan iman Kristen otentik adalah kebangkitan Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu tanya sama saya, sebutkan satu kata saja di dalam kekristenan yang membuktikan bahwa Kristen itu benar, yang membuktikan bahwa Injil yang kita percaya benar, yang membuktikan bahwa iman kita itu otentik. Apa? Saya akan menjawab dengan satu kata, kebangkitan. Dan itu ada di dalam peristiwa kebangkitan Kristus. Bukan hanya agama Kristen yang mengajarkan mengenai kebangkitan nanti di akhir zaman, ada banyak agama yang mengajarkan kebangkitan di akhir zaman. Tapi keunikan itu hanya kita temukan di dalam kekristenan. Dan itu hanya kita temukan bukti nyatanya, bukti konkretnya di dalam kebangkitan Kristus. Amin. Yang lain tidak memiliki dasar, yang lain tidak memiliki bukti. Apa yang membuktikan bahwa mereka akan bangkit di akhir zaman? Tidak ada dasar. Semua bukti kita temukan hanya dan hanya saja di one and only di dalam kebangkitan Kristus. Maka ini menjadi satu hal yang penting yang terus menerus kita perlu maknai dan terus menerus kita perlu ingat di dalam hidup ini. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kondisi kita hari ini? Apakah kita hari ini sedang mengalami ketakutan? Ada orang yang takut pada kematian ya, orang takut mati. Bahkan ini bukan saja orang yang tidak percaya, tapi orang percaya pun banyak yang masih mengalami takut mati. Betul atau betul Bapak Ibu ya? Aduh, takut ya kalau sudah sakit, takut mati ya. Singkat cerita, ada sebuah cerita ya. Ada seorang ya katakanlah hamba Tuhan begitu ya, yang suka cerita bahwa dia suka naik turun surga Bapak Ibu ya. Saya nggak perlu sebutkan lah siapa namanya ya. Saya nggak perlu sebutkan siapa namanya, tapi dia cerita suka naik turun surga ya. Naik turun surga, naik turun surga. Kira-kira seminggu 3 kali dia bisa naik turun surga Bapak Ibu ya.
kalah si iblis, setan roh jahat itu kalah ya. Iblis itu yang suka naik turun surga di Alkitab itu iblis ya. Tapi iblis beberapa kali aja ya. Dan dia itu sangat sering sekali. Tapi satu kali waktu COVID kemarin, Bapak Ibu ya. Waktu COVID kemarin, buktinya dia juga takut mati juga itu Bapak Ibu ya. Saya kalau sudah di surga malas disuruh kembali ke bumi lagi Bapak. Enak ya. Sampai-sampai ada pendeta dari gereja kami, saya dari GPDI, ada senior pendeta dari gereja kami, bertemu sama beliau di bandara, kemudian lagi ke toilet ya. Dan kemudian rekan senior pendeta saya ini guyon, bercanda sama dia, intermezzo sama dia. Brur, emangnya di sana nggak ada toilet kok sampai kamu ke toilet bandara begitu ya. Artinya semua orang, bahkan yang suka naik turun surga, itu pun masih mengalami takut yang namanya kematian. Ya nggak tahu takutnya itu karena takut sama yang hidup, maksudnya yang hidup nanti bagaimana istri anak saya begitu ya, memikirkan demikian. Tapi ada banyak orang juga yang takut sama yang namanya kehidupan. Bukankah hari ini kita sering kali mendengar ya, anak pendeta yang kemudian bunuh diri? Bukankah kita bahkan juga melihat pendeta yang sudah melayani pastor ini, youth pastor yang melayani dan kemudian dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Bahkan hal tersebut bukan saja melanda orang yang belum percaya, tapi juga melanda orang yang mengaku sudah percaya kepada Yesus. Takut pada kematian, tapi juga takut kepada kehidupan. Beberapa waktu yang lalu, kalau Bapak Ibu mendengar ya, ada seorang pengusaha di Malang, usahanya begitu luar biasa, dia orang yang kaya raya, tapi mendadak usahanya bangkrut, habis semuanya. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia cari pekerjaan di luar negeri. Tapi waktu dia cari pekerjaan di luar negeri, istri dan anak-anaknya, 4 orang anaknya, yang paling besar mungkin kelas berapa itu ya, SD kelas 6 atau kelas berapa, ya Bapak Ibu bisa bayangkan anak kedua, ketiga, keempatnya jauh lebih kecil lagi. Dan karena tidak bisa mengatasi kehidupannya, takut bagaimana besok, takut bagaimana saya besok akan makan, lantas ibu ini mengambil keputusan memberi minum susu 4 anaknya yang sudah diisi dengan racun dan keempat anaknya mati seketika. Lantas ketika 4 anaknya meninggal, dia pun menenggak racun tersebut dan kemudian dia menyusul kematian keempat anaknya. Banyak di antara kita yang takut, entah yang kita hadapi takut pada kematian atau takut pada kehidupan. Yang sejatinya sebetulnya kalau kita sudah percaya pada kebangkitan Kristus, kita nggak perlu takut pada kedua hal ini. Yang kedua, banyak orang yang ingin berhenti untuk berharap, Bapak Ibu. Harapan itu apa? Harapan itu adalah satu keyakinan yang kita labuhkan pada sesuatu, yang kita cantolkan atau yang kita pegang pada sesuatu. Bayangkan ya, kalau misalkan di kapal dan kemudian kapal itu porak-poranda terkena angin, badai dan lain sebagainya. Dan kemudian kapal itu tenggelam, kita akan berusaha untuk meraih apapun yang ada di sekitar kita. Betul atau betul? Sekalipun kita sudah pakai safety jacket itu ya, jaket penyelamat. Tetap kita akan raih kayu, kita akan raih tong atau apapun yang bisa kita pakai untuk menyelamatkan diri kita. Yang bisa kita pakai untuk kekuatan kita untuk bertahan. Itulah membuktikan bahwa masih ada harapan. Harapan itu hanya ada pada manusia dan harapan itu hanya ada pada manusia yang hidup. Artinya ciri-ciri bahwa manusia itu hidup, dia berharap. Ketika ada harapan itu tandanya kita masih hidup. Itu dapat dibolak-balik. Artinya ketika kita sudah melepaskan harapan itu, disitulah kita mati. Ya. Harapan itu bukan karena kita ada makanan, kita ada minuman atau karena ada harta yang banyak. Harta yang banyak, makanan, minuman yang cukup tidak menjamin bahwa kita masih memiliki harapan. Artinya begini Bapak ya. Ketika kita makan dan minum dan kemudian kita nggak ada makan dan minum selama 1 minggu, orang masih bisa hidup kok. Orang masih bisa hidup. Tapi apa yang menyebabkan seseorang itu mati? Bukan karena nggak ada makanan dan minuman, tapi karena tidak adanya harapan. Itu yang membuat mereka mati.
Maka orang tersebut tadi masih ada harapan. Tapi kemudian ketika kayu, jaket itu sudah dilepas dan kemudian tong tadi yang dia pegang tadi sudah dilepas, disitulah bukti bahwa seseorang itu sudah kehilangan harapan. Mungkin dia sudah terkatung-katung di lautan samudra yang begitu luas dan dalam dan dia putus asa. Maka dia akan melepaskan itu semua. Dan apakah hal itu terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini? Atau ada orang-orang tertentu yang mulai berhenti melayani, mulai berhenti untuk berkarya. Saya melihat dan mendengar sendiri banyak orang-orang yang dulu masa mudanya melayani Tuhan begitu begitu firm, begitu kuatnya melayani Tuhan. Dan dia orang yang paling cepat kalau ada apa-apa. Dia menginjil kemana-mana, memenangkan banyak jiwa. Lantas kemudian ketika memasuki usia 60-an tahun, ketika memasuki usia 62 tahun, 65 tahun, 70 tahun, dan seterusnya. Karena kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan, dia sudah tidak lagi berkarya. Dia sudah tidak lagi mau melayani Tuhan. Dan kemudian yang diceritakan hanya yang dulu-dulu. Dulu saya begini, dulu saya begitu, dulu saya begini, dan dulu saya begitu. Itu saja yang diceritakan, kenangan-kenangan masa lalunya. Tapi hari ini dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak mau melayani dan tidak mau berkarya buat Tuhan. Atau apakah hidup kita merasa tidak bernilai? Kita tidak bisa memaknai lagi hidup ini. Hidupku kok enggak bermakna ya? Kok orang lain begini begitu tapi kok saya enggak ya? Kok orang lain merasa hidupnya bermanfaat tapi saya enggak? Nah, apakah pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam hidup kita? Maka hari ini kita diingatkan untuk mandat Paskah. Dan hari ini kita diingatkan bagaimana menjawab keempat pertanyaan dalam pikiran kita yang mungkin saja muncul dalam hidup ini melalui peristiwa, yaitu peristiwa kebangkitan Kristus. Nah, apa sajakah mandat Paskah yang perlu kita ingat di dalam hidup ini? Maka yang pertama, mandat Paskah yang pertama yaitu berpeganglah teguh pada Injil. Amin. Berpeganglah teguh pada Injil. Engkau sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bapak Ibu perhatikan ya. Tidak ada gunanya dan tidak berefek apa-apa pada keselamatan kita kalau engkau hanya percaya pada kematian dan kebangkitan Kristus. Yang artinya banyak orang di luaran sana, Josephus, Tacitus, Mara Bar Serapoen, mereka bukan orang-orang percaya, tapi mereka tahu dan mereka percaya bahwa Yesus benar-benar mati dan itu dapat dibuktikan dengan sejarah. Tapi pertanyaannya apakah mereka semua itu diselamatkan? Tidak. Hanya sekedar tahu dan hanya sekedar percaya Yesus mati dan bangkit itu tidak memberikan efek apa-apa untuk keselamatan kita. Lantas apa yang memberikan satu efek? Itu harus ditambah, yaitu Kristus mati untuk saya dan Kristus bangkit untuk saya. Yesus bukan cuma peristiwa kematiannya dan kebangkitannya yang kita peringati atau kita ingat. Tapi Kristus itu mati di atas kayu salib untuk saya. Karena dia mati sebagai saya. Dia mati menebus saya dari dosa-dosa saya. Dan Kristus bangkit juga untuk saya. Kristus bangkit demi saya. Jadi kalau hanya sekedar percaya kematian dan kebangkitan Yesus gak ada bedanya kita dengan tokoh-tokoh yang selama ini gak percaya sama Yesus. Tetapi dia menuliskan bahwa memang benar-benar Yesus itu mati dan Yesus benar-benar bangkit. Maka Yesus mati itu untuk saya dan Yesus itu bangkit untuk saya. Dan hari ini sama seperti tadi saya mengatakan di awal bahwa satu-satunya yang membuktikan Injil itu benar dan kekristenan itu otentik adalah kebangkitan Kristus. Maka dengan hal itu kita dapat berpegang teguh pada Injil. Lewat berbagai masalah, persoalan, tantangan, pergumulan yang kita hadapi yang mungkin berat dalam hidup ini. Mungkin ada beberapa di antara kita yang mengalami persekusi. Mungkin ada beberapa di antara kita yang di sekolahnya dibully karena keyakinanmu. Mandat Paskah hari ini mengingatkan untuk kita, berpeganglah teguh pada Injil. Nah, mengapa kita bisa berpegang teguh pada Injil? Karena di ayat yang ke-6 tadi dikatakan ini, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit
sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Perhatikan Bapak. Apa yang membuktikan bahwa Injil itu benar sehingga kita dapat tetap berpegang teguh pada Injil, yaitu firman Yesus sebelumnya. Kebangkitan Kristus itu adalah bukti nyata dan konkret bahwa firman yang Yesus ucapkan, bahwa firman Tuhan, bahwa firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu tepat seperti apa yang diucapkan oleh Dia. Perhatikan, firman itu dapat diandalkan. Sebab semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik kematian maupun kebangkitan, maupun nanti kenaikannya, semuanya terjadi tepat seperti apa yang diucapkan oleh Yesus. Amin. Ucapan orang tua kita yang mungkin anak-anak muda di sini ya, pemuda remaja yang mungkin anak-anak, ucapan orang tua kita dapat dolah dalih. Kalau istilahnya orang Jawa, pepatah Jawa mengatakan esok dele sore tempe. Artinya berubah-ubah. Tidak dapat dipercaya, tidak dapat diandalkan, dan memang itulah sifat manusia. Kadang-kadang entah karena mengucapkannya secara tidak sengaja, hanya sembarangan saja diucapkan. Tapi kemudian yang menerima janji yang ingat Bapak Ibu ya. Atau anak kepada orang tua, janji untuk taat dengar-dengaran, janji untuk taat dengar-dengaran. Tapi berapa kali kalian bandel? Berapa kali melanggar perintah orang tua? Karena memang itulah sifat dari kita. Janji mengenai waktu. Ya. Oh ya, besok Pak ya, jam 8. Jam 8 ditelepon. Di mana Pak? OTW. Ya bilangnya on the way. Baru on the way ngambil handuk ke kamar mandi maksudnya Bapak ya. OTW juga kan? Dalam perjalanan. Itu yang sering kita lakukan. Kita tidak bisa menepati apa yang kita ucapkan. Tetapi disinilah hebatnya. Disinilah kebenaran firman Tuhan itu menjadi hal yang spesial. Unik. Tidak ada duanya. Sebab satu-satunya yang dapat diandalkan. Satu-satunya yang dapat dipercaya di dalam hidup ini adalah firman Tuhan. Maka sekalipun semuanya boleh berlalu. Tapi firmanku, kata Tuhan, tidak akan berlalu. Ini adalah berita yang tidak dapat binasa. Ini adalah berita yang tak lekang oleh waktu. Tidak tergantung pada kesetiaan manusia. Ini adalah firman Tuhan yang tidak tergantung pada tempat. Firman Tuhan yang tidak tergantung pada situasi dan kondisi kita. Maka kita dapat bergantung dan berpegang teguh kepada Injil tersebut. Kebangkitannya sudah diucapkan Yesus sebelumnya. Dan hari ini, dalam peristiwa ini, Yesus menggenapi semua yang diucapkannya. Tidak ada alasan untuk kita meragukan firman Tuhan, amin. Tidak ada lagi alasan untuk kita meragukan Injil Kristus. Yang kedua, mengapa kita dapat dengan yakin berpegang teguh pada Injil? Karena yang kedua alasannya adalah kubur kosong. Mungkin kubur kosong memang bukan alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa dia hidup. Sebab kubur kosong bisa saja karena dia diculik. Bisa saja karena mayatnya dicuri. Tapi kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Bukan hanya karena sekedar peristiwa tunggal itu, tapi karena peristiwa-peristiwa yang menyertai kubur kosong itu. Yaitu kalau Bapak Ibu membayangkan, makam di Indonesia paling dikubur ya. Dan kuburannya paling gak dalam. Kuburan yang cukup dalam itu kuburan Bong, kuburan orang Cina. Itu cukup dalam. Tapi kuburan-kuburan yang lain gak dalam. Artinya masih bisa digali. Nah kalau makam Cina itu kalau sudah dibongpai ya, sudah disianggong, itu makamnya biasanya sebelum ditutup dengan urukan pasir di atasnya atau urukan tanah di atasnya, itu dikasih semen dulu Bapak Ibu, artinya dicor. Maka kalau mau bongkar pun masih susah. Itu susah.
kuburan Cina mau dibongkar itu susah. Artinya kalau mau mencuri mayat itu nggak semudah itu. Makanya kalau di film-film, nah kalau makam-makam yang umum-umum itu biasanya gampang dicuri. Mau mencuri tali pocong untuk kesaktian lah ya. Mau mencuri apa? Gampang. Kenapa? Karena cuma diuruk sama tanah dan kemudian ditutup begitu saja. Dan kemudian nggak dalam. Tapi makam di zaman Yesus, jangan bayangkan semudah itu untuk mencuri mayat. Mengapa? Karena makam itu dimasukkan ke dalam gua, dan kebetulan gua yang dipakai oleh Yesus adalah gua dari Yusuf Arimatea. Dan kemudian ditutup dengan batu, dan batu itu ketika mau menggulingkan batu itu membutuhkan minimal 10 sampai 15 orang untuk menggulingkan batu tersebut. Karena batu itu jangan dibayangkan terdiri dari batu yang kecil. Tapi batunya begitu besar yang beratnya bisa 1,5 sampai 2 ton. Artinya 2.000 kilo Bapak Ibu ya. Nah kita bawa beras 50 kilo aja sudah ngos-ngosan ya kalau kita bukan kuli. Yang kuli sudah biasa ya. Mau saya lihat kuli itu pernah ya bekerja itu beras 25 kilo itu bisa ditumpuk-tumpuk sampai berapa tumpuk itu ya. Dan kemudian dia bisa gulingkan itu. Dia bisa bawa itu dan kemudian ditaruh. Tapi kita manusia normal tidak bisa. Sehingga tidak mudah untuk mencuri mayat tersebut. Apalagi menurut catatan di teks ini dan di teks-teks yang lain. Ya, kubur itu ditutup dengan meterai. Meterai dari orang yang berkuasa dan dijaga melalui penjagaan yang ketat oleh penjaga-penjaga. Yang artinya sekalipun penjaga itu tidur, tidak ada alasan untuk mau mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri. Dan kemudian bukti yang selanjutnya yaitu kain kafan itu terlipat rapi, tergulung rapi katanya. Perhatikan Bapak Ibu, orang mau mencuri ya, kalau mau mencuri mayat Yesus tadi kan dikafani toh. Mayat Yesus kan seperti mumi yang digulung-gulung dengan itu toh. Lah kalau mau mencuri kenapa harus ditelanjangi dulu Bapak Ibu ya? Itu kan nganggur sekali itu kan. Dibuka dulu ya, butuh waktu lama kan, dibuka ya. Kemudian dirapikan dulu. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu sama kayak orang mau masuk ke rumah dan kemudian mau mencuri barang-barang di tempat Bapak Ibu ya. Kemudian orang ini namanya pencuri itu pasti buru-buru lah Bapak Ibu ya, betul ya? Gak ada pencuri saya pikir yang santai-santai, tidur-tiduran di rumah dulu, kemudian minum-minum, makan-makan, gak ada. Saya pikir semua pencuri waktunya terbatas, sebelum tuan rumah pulang, pasti begitu kan di pikirannya ya. Bukan berarti saya pengalaman jadi pencuri Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin orang kalau mau melakukan dosa, orang kalau mau mencuri itu pasti bekerjanya cepat-cepat supaya gak ketahuan. Nah ini sama dengan pencuri yang kemudian masuk ke dalam rumah, oke, dia sudah menemukan harta-harta Bapak Ibu, dia sudah menemukan uang, emas, dan apapun yang bisa dibawa oleh dia. Tapi dia lihat, oh kasihan ini tuan rumahnya ya, piringnya belum dicuci. Maka dia cuci piring dulu. Ya. Oh mejanya penuh dengan kotoran, mejanya penuh dengan debu. Maka dia vakum cleaner dulu ya. Kalau mayat Yesus dicuri dengan cara begitu Bapak Ibu, saya yakin pasti cepat ketahuan. Maka kubur kosong itu memberikan bukti yang sahih, bukti yang nyata, konkret bahwa memang Yesus tidak ada di sana. Dan malaikat mengatakan sebab dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Amin. Yesus sudah bangkit. Al-Masih kam, hak kam. Yesus bangkit. Ya benar dia sudah bangkit. Dia sungguh-sungguh bangkit. Maka kita dapat terus berpegang teguh pada Injil. Yang selanjutnya, perhatikan ya. Berfokuslah pada kebangkitan dengan mempercayai firman-Nya yang senantiasa teguh. Bahwa segala sesuatu pasti terjadi tepat sesuai yang telah dikatakannya. Dan bukti yang tak terbantahkan yaitu kubur kosong. Kedua hal ini cukup menjadi bukti bahwa Injil dan kekristenan benar. Layaklah kita berpegang teguh pada kebangkitannya. Nah perhatikan nih, Injil Kristus itu bukan saja berguna untuk keselamatan kita, namun semestinya Injil Kristus itu membentuk hidup kita, mengarahkan hidup kita dalam hidup masa kini.
Dan sudahkah hidup kita ini dibentuk oleh Injil? Perhatikan Bapak Ibu, Injil itu seringkali dipikirkan orang, oke, saya sekarang hidup oleh Injil karena saya sudah diselamatkan oleh Injil dan itu cukup. Tapi bagaimana hidup saya sesudah saya percaya Yesus, itu pakai yang lain. Hukum Taurat lah, pakai hukum-hukum yang lain. Tapi saya mau mengatakan hari ini, Injil Kristus itu bukan hanya berguna untuk keselamatan kita. Tapi di waktu-waktu sekarang, di masa-masa kita sampai kita dipanggil Tuhan, di masa sampai Yesus datang kali yang kedua, Injil Kristus itu seharusnya membentuk hidup kita. Injil Kristus itu seharusnya mengarahkan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya hidup ini terus-menerus berpegang teguh pada Injil Kristus. Sebab Injilnya layak untuk kita percaya. Apa yang membuktikan bahwa Injilnya layak dipercaya? Sebab Yesus benar-benar sudah bangkit. Dan hari ini kita memperingati peristiwa tersebut. Yang kedua, mandat apa yang diberikan oleh dia sesudah kebangkitannya? Ayat yang ke-9 di sana mengatakan, ketika mereka di tengah jalan, Yesus menjumpai mereka. Apa yang diucapkan oleh Yesus? Kan kalau di teks ini diucapkannya salam bagimu ya. Padahal dalam teks Yunaninya itu mengatakan kairete. Itu artinya bersukacitalah. Dan itu ada dalam kalimat perintah. Terus meneruslah kamu bersukacita. Perhatikan Bapak Ibu, di ayat 1 di sana dikatakan ada Maria Magdalena dan Maria yang lain yang sedang menengok kubur itu. Lantas mendadak terjadi gempa dan malaikat Tuhan turun dari surga menampakkan diri dalam wajah yang penuh dengan kilat dan kemudian menggulingkan batu itu ya. Nah, ini ada orang-orang yang iseng ya, para polemikus Muslim itu biasanya iseng. Isengnya begini, itu kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu kan mereka mengajukan pertanyaan begini kan. Yang betul malaikat itu duduk di atas batu atau di sebelah kanan kubur. Karena kalau di Injil-Injil yang lain ditulisnya di sebelah kanan kubur Bapak Ibu. Sedangkan di teks ini kok nulisnya duduk di atas batu itu. Nah karena mereka ya agak-agak kurang pinter gitu Bapak ya. Karena berpikirnya kuburan masa kini. Harusnya berpikir kuburan di masa itu. Lah kuburan di masa itu kan batu. Dan batu itu perlu digulingkan untuk membuka kubur itu. Maka ya gampang toh jawabannya. Malaikat itu menggulingkan batu, batunya digulingkan ke sebelah kanan, dia duduk di atasnya. Lah selesai kan Bapak? Duduk di atas tapi juga di sebelah kanan kubur. Apa masalahnya ya? Enggak ada masalah sama sekali. Tapi mereka yang membuat masalah terhadap teks ini. Jadi Alkitab itu tetap dapat dipercaya. Apa pesan dari Yesus? Bersukacitalah dalam kebangkitan Kristus. Dan itu perintah untuk kita semua. Dan perhatikan, karena dua peristiwa ini, yaitu gempa plus malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada mereka. Dan fenomena yang baru saja mereka lihat itu membuat kata mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Sehingga malaikat perlu mengucapkan jangan takut. Me phobesti. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Artinya mereka sedang ketakutan karena dua peristiwa ini. Tapi perhatikan, ketakutan yang sedang mereka hadapi, obatnya apa? Obat untuk ketakutan yang sedang mereka hadapi, ingat ya, mereka takutnya pada dua hal. Mereka takutnya karena gempa dan mereka takutnya karena malaikat yang menampakkan diri kepada mereka. Yes, betul sih. Mereka masih menyimpan rasa kecewa dan ketakutan mereka di masa lalu karena Yesus itu mati, Yesus itu disalibkan. Yes. Tetapi yang membuat mereka takut dalam peristiwa ini karena dua hal. Yaitu gempa dan malaikat. Tapi apa yang diberitakan oleh malaikat ini yang membuat mereka tidak lagi ketakutan, yang membuat mereka dapat bersukacita? Malaikat itu mengatakan obat untuk ketakutan, obat untuk kecemasanmu yang sekarang kamu sedang alami adalah sebab Yesus yang disalibkan, yang sedang kamu cari itu telah bangkit. Ia tidak ada di sini,
ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Perhatikan Bapak Ibu. Kayaknya nggak nyambung Bapak Ibu ya. Mereka takutnya sama gempa, mereka takutnya sama malaikat yang sedang menampakkan diri sama mereka. Tapi untuk mengobati hal tersebut, untuk mengobati ketakutan, rasa kecewa mereka, apa yang diucapkan oleh malaikat? Ternyata semuanya memiliki titik berangkat untuk engkau dapat bersuka cita. Untuk engkau menikmati damai sejahtera itu. Untuk engkau menikmati kemenanganmu atas ketakutanmu. Semuanya terjadi pada peristiwa kebangkitan Kristus. Kebangkitannya membuat kita menang atas ketakutan. Dan ini adalah dasar pengharapan bagi orang percaya. Perhatikan Bapak Ibu. Orang gak percaya sama orang percaya itu memiliki kesamaan, betul? Orang percaya bisa sakit, orang gak percaya juga bisa sakit, betul ya? Orang gak percaya bisa bangkrut, orang percaya juga bisa bangkrut. Orang gak percaya bisa kekurangan, orang gak percaya juga bisa kekurangan. Orang percaya bisa mati, orang gak percaya juga bisa mati. Sama kan Bapak Ibu? Tapi apa keunikan yang membedakan dan hanya dimiliki oleh orang yang percaya? Sebab mereka tidak memiliki dasar untuk berharap. Tapi kita memiliki dasar kepastian untuk kita berharap. Dan semuanya terletak pada kebangkitan Kristus. Kita boleh sakit, kita boleh miskin, kita boleh gak punya uang saat ini. Kita boleh mati. Tapi kebangkitan Kristus memberikan dasar pengharapan yang pasti. Bahwa masih ada harapan. Jangan berhenti untuk berharap. Jangan putus harap. Apapun jenis dan sumber ketakutan kita selama ini. Apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Apakah engkau takut mati? Apakah engkau takut hidup? Atau takut padahal apa? Apapun jenis ketakutan kita selama ini. Kebangkitan Kristus menjadi satu-satunya dasar bagi kita untuk mengatasinya. Ini adalah dasar pengharapan kita yang membedakan kita secara unik dari orang yang tidak percaya. Sebab sukacita kita tidak didasarkan pada hal-hal lahiriah. Sukacita kita bukan karena kita punya uang yang banyak, itu lahiriah. Sukacita kita bukan karena kita sehat. Sukacita kita bukan karena keluarga kita baik-baik saja. Sukacita kita bukan didasarkan pada semua hal yang tampaknya situasi kondisi mendukung kita untuk aman dan nyaman. Melainkan sukacita kita itu karena transformasi total, posisi kita, restorasi, pembaharuan, dan justifikasi, pembenaran yang dikerjakan di dalam Kristus. Itulah dasar sukacita kita. Jadi stop sukacitamu itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Kondisi boleh sakit, tapi sukacita tetap jalan terus. Kondisi boleh engkau kekurangan, tapi sukacita tetap bisa jalan terus. Kondisi sedang tidak aman, tidak baik-baik saja, tapi engkau tetap dapat bersukacita. Itulah keunikan dan keistimewaan dari orang percaya. Dasarnya karena kita telah melihat, kita telah menyaksikan, kita telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Dan yang ketiga, yang terakhir. Nah, kalau sudah yang terakhir pasti senang semua ya. Amin ya. Yang ketiga, mandat Paskah adalah pergi dan beritakan Injil. Dan ini 2 kali diucapkan oleh para malaikat. Jangan takut, pergi beritakanlah kepada teman-teman. Yesus juga waktu menjumpai mereka mengatakan, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, jumpai aku di Galilea, mereka akan melihat aku. Artinya dengan 2 kali diucapkan baik oleh malaikat maupun oleh Yesus, berarti berita ini, perintah ini adalah perintah yang sangat-sangat penting. Amin. Perintah untuk memberitakan mengenai kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah berita yang penting. Kata Paulus, untuk itulah aku rela di penjara. Untuk itulah aku rela darahku tercurah untuk memberitakan hal itu. Sebab itu adalah hal yang urgent, itu adalah hal yang penting, itu adalah hal yang mendesak. Maka apa yang dikerjakan oleh para murid? Mereka dalam ketakutan dan sukacita yang besar,
Mereka berlari cepat-cepat memberitakan. Kenapa cepat-cepat? Apakah kalau enggak cepat-cepat beritanya jadi hilang gitu? Apakah demikian? Tidak. Mengapa cepat-cepat? Karena berita mengenai kebangkitan Kristus itu sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan oleh para murid yang sedang kalut, yang sedang kecewa, yang sedang takut karena gurunya baru saja mereka saksikan disalibkan di Kalvari, baru saja dibunuh di depan mata mereka. Berita kebangkitan Kristus itu harus cepat-cepat diberitakan karena ini adalah berita yang sangat dibutuhkan untuk semua orang. Amin. Maka marilah kita mau menjadi alatnya Tuhan, menyediakan diri kita untuk menjadi alatnya Tuhan, memberitakan berita yang sangat-sangat penting ini, yang merupakan denyut jantung kekristenan ini, yang membuktikan bahwa kita semua telah menikmati keselamatan. Apa itu? Kebangkitan Kristus. Beritakan ini dan jangan ditunda-tunda lagi. Jadilah seperti para murid yang kata firman Tuhan di teks ini mengatakan mereka pergi cepat-cepat. Responi cepat-cepat firman Tuhan. Dan Yesus tidak akan lagi pergi ke Galilea. Dan kemudian semua orang menjumpai di Galilea. Dan kemudian baru dapat melihat Yesus. Biarkanlah lewat hidupmu yang sekarang engkau menjadikan alat Tuhan. Supaya hidupmu ini memberitakan dan menyaksikan mengenai siapa Yesus itu. Dan bagaimana Yesus itu kepada mereka. Bahwa Yesus juru selamat, bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk kita. Beritakan itu supaya waktu engkau memberitakan mengenai Yesus itu. Mereka dapat berjumpa dengan Yesus. Mereka dapat melihat Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Percaya dan sukacita memang hal yang penting. Yes, percaya dan sukacita, berpegang teguh pada Injil dan bersukacita memang adalah hal yang penting. Namun momentum kebangkitan menjadikan para murid untuk tidak sekedar fokus pada diri sendiri. Kalau hanya sekedar beriman dan bersukacita, itu fokusnya masih ke diri sendiri, Pak. Sukacita itu kita simpen sendiri. Wong kita punya barang yang berharga, kita punya barang yang mewah, jangan disimpan sendiri. Kita punya kabar yang baik, kabar yang penuh sukacita, jangan simpan kabar itu sendiri. Itu membuktikan bahwa diri kita masih egosentris. Diri kita masih egois pada diri kita sendiri. Tapi tidak demikian dengan murid-murid. Mereka memikirkan orang lain, mereka memikirkan rekan-rekannya yang membutuhkan juga berita yang sama. Berita kebangkitan bersifat mendesak, penting karena merupakan kebutuhan utama bagi semua orang. Bukan hanya untuk orang yang percaya, yes ini kebutuhan kita semua. Tapi juga bagi orang-orang yang belum percaya. Berita ini mendesak untuk diberitakan. Pertanyaannya, maukah engkau mempergunakan sisa waktu hidupmu untuk memberitakan berita yang maha penting ini? Maukah engkau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan? Kita sering berdoa ya, Tuhan jadikan aku alatmu, Tuhan jadikan aku alatmu, Tuhan jadikan alatmu. Tapi ketika ada orang yang sedang dalam kesendirian, ketika sedang ada dalam kondisi kesedihan rekan-rekan kita enggak mau bawa mereka kepada Injil. Kita lupa sama doa kita yang tadi, meminta kita dijadikan alat oleh Tuhan. Dan dijadikan alat oleh Tuhan, salah satunya adalah engkau menjadi pemberita-pemberita Injil. Amanat agung itu bukan hanya diberikan untuk para murid, tapi juga untuk kita semua yang mau berkenan untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Sebab seorang murid adalah seorang yang mau belajar dari guru. Tapi seorang murid juga adalah orang yang menduplikasi, yaitu menghasilkan murid-murid yang lain. Maka sebarkan berita ini melalui kehidupan kita sekalian. Maka hari ini kita belajar ketiga hal tadi ya. Mandat Paskah membuat engkau berpegang teguh pada Injil, sebab Injil dapat dipercaya. Sebab kuburnya kosong, itu bukti sahih, tak terbantahkan lagi. Lebih susah untuk membuktikan Yesus tidak bangkit daripada membuktikan Yesus bangkit. Gampang membuktikannya. Yang kedua, kesimpulannya adalah kita diajak untuk bersukacita di dalam kebangkitannya. Kebangkitannya menjadi dasar sukacita kita, kebangkitannya memiliki dasar untuk kita terus bisa berharap.
Dan yang ketiga, yang baru saja kita pergi dan beritakanlah Injil itu. Pergi, karena berita ini mendesak. Berita ini adalah berita yang menjadi kebutuhan semua orang. Tidak ada lagi waktu untuk menunda-nunda memberitakan berita Injil. Sekalipun nyawa kita menjadi taruhannya. Sebab Kristus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Amin Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya undang pemain musik maju ke depan sambil kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita naikkan. Kita naikkan pujian refnya saja. Sebab dia hidup ada hari esok. Kita pakai G ya. Mari kita renungkan Bapak Ibu, maukah engkau menjadi alatnya Tuhan hari ini? Responi firman Tuhan. Kebangkitannya menjadi dasar satu-satunya bahwa kekristenan benar. Kekristenan, kebangkitan menjadi dasar satu-satunya bahwa apa yang kita imani dalam Injil Kristus itu otentik. Maka berita yang berharga ini, berita yang mulia ini, mari jangan ditunda-tunda untuk kita memberitakannya kepada yang lain. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, katakan ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Yes, sebab kau hidup, ada hari yes, dia sudah ada di sana 10 tahun, 15 tahun ke depan dalam hidup, memberikan kepastian untuk masa depanmu. Haleluya. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kematian-Mu di atas kayu salib yang memberikan menjadi korban tebusan, menggantikan kami menjadi korban tebusan, menyelamatkan kehidupan kami.
Tapi Engkau bukan saja juru selamat yang mati, tapi Engkau juru selamat kami yang hidup. Amen. Sebab Engkau Allah sejati, manusia sejati. Engkau memberikan hidup itu, sebab Engkau adalah sang hidup kekal itu. Karena Engkau tidak dapat dibatasi oleh kematian. Kebangkitanmu telah mengalahkan kuasa dosa, iblis, maut, dan neraka. Dan itu cukup untuk memberikan kemenangan yang paripurna, kemenangan yang luar biasa bagi setiap kami. Maka disitulah kami berpegang teguh pada Injil. Maka disitulah letak sukacita kami. Dan disitulah kabar sukacita itu kami akan berjanji, berkomitmen terhadap diri kami maupun terhadapmu untuk kami terus memberitakannya sampai Tuhan datang kali yang kedua. Makasih Tuhan, kami rindu membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Kristus juga untuk diselamatkan. Pakailah kehidupan kami menjadi alat-Mu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang telah mendengar firman-Mu, ditolong ditopang oleh Allah Roh Kudus untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Dipersilakan rekan-rekan pelayan perjamuan kudus untuk bersama-sama melayani. Dan saya undang sekali lagi untuk bangkit berdiri, kita sama-sama tundukkan kepala. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas hari kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu, kami tidak akan pernah ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengharapan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus. Ajari kami terus Tuhan untuk benar-benar memaknai kebangkitan-Mu di dalam kehidupan kami. Menuju sebuah perubahan, menuju sebuah perbaikan, menuju sebuah transformasi yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami nikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan sebab Dia hidup. Saya berharap sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh jangan ada seorang pun yang melewatkan perjamuan kudus. Pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu membuat kita ada sampai hari ini. Naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan. Naikkan pujian ini dengan penuh keimanan. Naikkan pujian ini dengan penuh keyakinan. Kita pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus. Yang telah berkorban untuk kita 2000 tahun yang lalu. Yang mempunyai rencana yang indah di dalam perjalanan kehidupan kita.
Senyambang Tuhan memberi kesempatan di dalam kehidupan kita untuk menikmatinya. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum darah ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Kebangkitan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Membawa sebuah perubahan di dalam perjalanan kehidupan kami. Senyampang itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan. Berpengharapan kepadamu. Melaksanakan setiap kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama putra-Mu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Yosef yang sudah melayani kami tempat ini, dan kami mewakili gembala dan juga jemaat GPT Logos di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Pendeta dan juga keluarganya. Terima kasih, kita memberikan persembahan boleh dijalankan.
Di penghujung ibadah kami mengucap syukur kembali atas pimpinan penyertaan dari Allah Tritunggal yang kami puja, yang kami sembah, yang kami permuliakan di tempat ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami telah mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Engkau melalui puji-pujian. Juga kami mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Engkau melalui firman-Mu. Biarlah hidup kami boleh diubahkan oleh firman-Mu, diubahkan melalui kebangkitan Kristus. Sehingga hidup kami semakin hari semakin menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan senantiasa. Menjamah berkati setiap para pelayan-pelayan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Juga kami semua para pemuji dan penyembah-Mu. Tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan dari lawatan Tuhan. Semuanya dijamah, dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami, sehingga kami ditopang oleh Allah Roh Kudus untuk dapat memahami, memaknai kebenaran firman-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan amat terlebih kami ditolong untuk menjadi pelaku firman-Mu dan membagikan firman-Mu, mengajarkan firman-Mu kepada sebanyak mungkin orang yang dapat kami jangkau. Berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia tercinta. Indonesia diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk Provinsi Jawa Timur, diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Kota kami, kota Surabaya, boleh diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Daerah Prapen ini, di mana gereja-Mu ada juga dapat diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya sebanyak mungkin tetangga-tetangga sekitar maupun orang-orang banyak yang ada di sekitar kami yang belum terjangkau kepada Kristus. Melalui kehidupan kami dapat kami bawa dan kami jangkau kepada Kristus sehingga mereka boleh menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Menjamah memberkati gereja-Mu di tempat ini kiranya boleh semakin maju dan berkembang secara luar biasa. Tambahkanlah bilangan sidang jemaat-Mu baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Mereka semua jemaat-jemaat-Mu ada dalam tangan Tuhan. Mereka boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan mereka. Menghasilkan kehidupan yang berbuah di hadapan-Mu, menghasilkan murid-murid yang lain yang dibawa kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menjamah dari gembala setempat, ketua majelis, para majelis yang ada, semua pengurus gereja maupun semua jemaat yang ada di tempat ini. Kami semua boleh bergandengan tangan dalam satu kasih, dalam satu roh sebagai satu tubuh Kristus untuk kami memajukan pekerjaan Tuhan yang Engkau percayakan ada di pundak kami ini. Terima kasih, ini tanggung jawab kami semua. Biarlah kami semua punya rasa memiliki akan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga kami boleh bekerja keras, bekerja ekstra di sisa waktu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Kami mau bekerja terus produktif, kami mau proaktif untuk terus kami boleh melayani Tuhan dan berkarya lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang, kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa berkat rahmat damai sejahtera yang hanya daripada Allah Bapa. Dalam cinta kasih karunia dan pengorbanan yang dikerjakan oleh anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dalam pimpinan persekutuan iluminasi pencerahan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah pribadimu, kesehatanmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya dibuat Tuhan berhasil. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Dan lewat kehidupanmu boleh terpancar terang kemuliaan Kristus itu. Engkau adalah garam dan terang dimanapun engkau berada. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan kita sekalian. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita sekalian Bapak Ibu.